Kembali lagi kita bersama dengan podcast Gamaliel. Saat ini kita akan melihat kelompok KTBK yang akan dipimpin oleh Mbak Kisha bersama dengan anggota kelompoknya. Mari kita saksikan bersama. Stay tune ya guys. Shalom semuanya. Jadi hari ini kita akan lanjut ya ke KTBK berikutnya tentang kondisi akhir zaman. Siapa nih yang mau baca sasaran? Sasarannya agar anggota KTBK mewaspadai ciri-ciri manusia yang hidup pada hari-hari terakhir dan berkomitmen pada iman dan kebenaran. Sekarang kita akan baca teksnya itu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 10. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 10, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akan mereka bobrok dan iman mereka tidak terlalu uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, kita akan masuk di introduksi ya. Bisa minta tolong Dewi baca introduksinya. Introduksi Harian Jawa Pos edisi 6 Maret 1967 memberitakan bahwa dalam 3 hari Jepang diguncang 3.907 gempa dengan kekuatan 5 skala Richter. Sementara itu, Norwegian Academy of Science mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 14.531 peperangan di dunia. Di Afrika, pada tahun 2000 telah terjadi kelaparan yang mengakibatkan 390 juta manusia menderita. Menurut saudara, apa arti dari semua peristiwa ini? Apa yang saudara lakukan dan persiapkan menjelang akhir zaman ini? Ya, mungkin ada yang mau jawab introduksinya? Isan? Mungkin lihat tanda-tanda akhir zaman, kemudian apa yang saudara lakukan dan persiapkan menjelang akhir zaman. Akhir zaman makin dekat, Yesus datang. Mungkin yaitu harusnya segera PI agar banyak orang yang bisa diselamatkan dan masuk surga. Ya, amin. Jadi itu keadaan manusia ya pada akhir zaman. Nah, kalau kita lihat yang harus kita lakukan ya persiapan diri kita. Paling enggak udah percaya Yesus dulu. Lalu dilanjutkan, tadi Nisan sudah menjelaskan kita harus melakukan PI supaya orang-orang yang belum percaya mengenal Yesus ya. Jadi ada kepastian keselamatan untuk mempersiapkan akhir zaman itu. Nah, kita akan masuk di observasinya. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri manusia pada hari-hari terakhir berkaitan dengan diri sendiri, relasi dengan orang lain, dan ibadahnya. Dari ayat 1 sampai 5 ini, ciri-ciri manusia pada hari-hari terakhir yang berkaitan dengan diri sendiri ini, dari ayat 2 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ciri-ciri yang lain, mereka akan membual dan menyombongkan diri, lalu mereka akan menjadi pemfitnah. Kemudian, ciri-ciri yang berkaitan dengan relasi dengan orang lain, itu mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Kemudian yang berkaitan dengan ibadahnya, mereka tidak mempedulikan agama. Dari ayat 2 mereka tidak mempedulikan agama, dan dari ayat 4 mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya ciri manusia pada hari terakhir ya saya rangkum aja gitu ya. Berkaitan dengan diri sendiri, jelas manusia jadi mencintai diri sendiri. Itu sudah ada contohnya ya di situ banyak. Mereka akan jadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka jadi pemfitnah. Lalu apalagi itu yang tadi disebutkan, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, hati mereka keras. Jadi orang-orang pada zaman akhir ya mereka nggak rendah hati gitu ya. Hidup tanpa pengendalian diri, mereka punya emosi yang tidak terkendali.
Berkaitan dengan orang lain, jelas di sini dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tuanya. Lalu mereka akan Suka menjelekkan suka menjelekkan orang lain. Lalu apalagi ada yang bisa jawab? garang, Ya, emosional gitu ya, galak gitu ya. Suka mengkhianati, berhubungan dengan orang lain, tidak mau berdamai. tidak mau berdamai. Jadi itu ciri-ciri orang-orang pada masa akhir gitu yang berkaitan dengan relasi. Berkaitan dengan ibadah di sini dijelaskan bahwa orang-orang pada masa akhir tidak mempedulikan agamanya. Kalau kita lihat sekarang ya, dilihat dari sebuah penelitian, spiritualitas mereka, spiritualitas orang-orang percaya jelas semakin rendah. Banyak orang percaya akhirnya jadi ateis, jadi agnostik gitu ya. Dan tidak hanya itu, rupanya di ayat yang keempat dulu ya, mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi orang-orang pada masa akhir wajar kalau mereka itu nggak taat sama Allah. Secara lahiriahnya mereka jalankan ibadah, jadi mereka tetap beribadah, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tampaknya religius, tapi rupanya dia nggak hidupnya serupa dengan Kristus, tidak ada pertumbuhan gitu ya, secara spiritual, nggak ada iman gitu. Jadi cuma kewajiban aja beribadah gitu ya. Karena di sini jelaskan hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Dan di sini kita bisa lihat Paulus mengatakan bahwa setiap orang percaya ya harusnya menjauhi orang-orang ini. Nah, sekarang kita lanjut observasi kedua ya. Apa akibatnya bagi diri sendiri dan orang lain? Ayat 6-9. Mungkin Dewi bisa jawab. Ya, akibatnya dari perilaku tadi terhadap diri sendiri dan orang lain, dari ayat 6 dikatakan bahwa di antara mereka terdapat orang lain yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai dengan berbagai-bagai nafsu. Ini kaitannya dengan orang lain ya, artinya ada perempuan-perempuan lemah yang terjerat dengan dosa dan dikuasai dengan berbagai-bagai nafsu. Lalu di ayat 7, dengan dirinya sendiri, sebenarnya orang-orang ini adalah orang yang ingin selalu diajar, tapi ya mereka tidak dapat mengenal kebenaran, tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Ya, di ayat 8 dan 9 itu ya, karena sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Jadi walaupun ingin diajar, ternyata mereka juga menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Dan sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi baik bagi diri sendiri, bagi orang lain dia berdampak buruk gitu ya. Bagi orang lain akan menjerat perempuan-perempuan tadi, bagi diri sendiri yang mereka tidak akan pernah mengenal kebenaran itu. Bahkan mereka menentang, akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji, dan kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Yanes dan Yambres itu dia seorang ahli sihir ya, yang menentang Musa. Jadi inilah akibat gitu ya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di pada masa akhir gitu. Kita lanjut aja ya karena tidak ada yang menambahkan, sudah lengkap. Ayat pertanyaan berikutnya, bagaimana Timotius hidup di tengah situasi dan kondisi seperti tersebut di atas gitu. Ayat 10 bisa mau jawab? Contohnya bagaimana Timotius hidup di tengah situasi dan kondisi seperti itu. Ayat 10 di sini dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi di sini Paulus mengikuti ajaran Paulus, cara hidup Paulus, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan Paulus. Ya, ini satu hal yang sangat menarik ya, bahwa Timotius ini sebagai orang percaya yang melakukan sesuatu yang berbeda dari ciri-ciri orang di masa akhir. Ya, dikatakan di sini mereka Timotius mengikuti ajaran Paulus, cara hidup Paulus, pendiriannya Paulus, imannya Paulus, kesabarannya, kasihnya, dan juga ketekunannya. Jadi kalau kita lihat bahwa seharusnya kita sebagai orang percaya, kita perlu berfokus pada kebenaran dan tidak mengikuti arus dunia. Nah, kita akan masuk di interpretasinya, jadi mulai dari hari lagi ya. Mengapa kondisi orang-orang pada hari-hari terakhir seperti itu? Ya, mengapa kondisi orang-orang pada hari-hari terakhir, mereka kalau dari ayat 4 ini tadi mereka lebih menuruti hawa nafsu ya daripada menuruti Allah. Jadi ya yang terjadi mereka banyak sekali melakukan hal-hal yang ya di luar kehendak Allah gitu. Jadi hasilnya ya mereka lebih mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, dan dalam relasi kepada orang lain juga tidak didasari oleh kasih gitu. Jadi yang terjadi ya seperti yang sudah disebutkan dari ayat 2 sampai 4 ini ya, mereka tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang itu. Dan kita lihat bahwa orang-orang pada masa akhir dia menolak kebenaran.
dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Sebenarnya sejak kejatuhan manusia dalam dosa, ya manusia muncul gitu ketidaktaatannya akan Allah, dan ini sangat berdampak ya buat spiritualitas mereka. Yang kedua, apa artinya hamba uang? Secara lahiriah menjalankan ibadahnya, tapi pada hakikatnya mereka memiliki kekuatan. Ini di ayat mengenai hamba uang itu di ayat 2, di mana yang memungkiri kekuatannya tadi di ayat 5. Jadi kalau hamba uang itu ya namanya hamba berarti tunduk. Kalau hamba uang berarti tunduk pada kekuatannya uang. Mungkin ya hidupnya berfokus untuk mencari uang, mendapatkan uang. Ya intinya pusaran kehidupannya pada uang. Lalu kalau artinya secara lahiriah menjalankan ibadahnya, tapi pada hakikatnya mereka memiliki kekuatannya, ya mereka mungkin tetap melakukan ibadah gitu kan. Kalau dia itu kan katakan mereka selalu ingin diajar, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Artinya ya mungkin terjebak dalam rutinitas hanya melakukan ibadah, tapi tidak tahu kekuatannya gitu, memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Akhirnya mereka ikutnya jadi hamba uang. Mungkin kalau ditarik ke konteks sekarang ya 6 hari untuk bekerja, 1 hari ibadah. Tapi dalam 6 hari bekerja ini ya mungkin dia bekerja dengan suka hati, tidak dengan bekerja baik. Lalu dia berusaha menebus dosanya di hari terakhir, hari ke-7, hari Minggu untuk beribadah. Nanti menjalani hari pertama sampai hari ke-6 diulang lagi. Nanti seperti ini, tetap menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatannya, tidak mengaplikasikan. Ya, jadi mereka menjelaskan ya, bukan hamba Allah tapi hamba uang. Jadi manusia di masa terakhir mereka akan dikendalikan cinta uang, kekayaan, bukan iman kita oleh Allah. Jelas di Matius dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah, atau semuanya akan ditambahkan. Nah, mungkin ini nggak berlaku gitu. Mereka bekerja keras supaya mereka bisa dapat uang. Padahal kalau kita punya uang, punya iman, Tuhan bisa kasih kapanpun, karena Tuhan tuh akan menyediakan, mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, pola pikirnya itu mungkin ya, yang pola pikir duniawi gitu. Mereka dikendalikan sama uang. Jadi tadi dia sudah katakan ya, mereka tetap beribadah, tapi mereka nggak tahu esensi dari ibadah itu sendiri. Kekuatannya seperti apa tuh nggak tahu, hanya sekedar rutinitas saja. Ya. Lalu Nisan, mengapa Timotius mengikuti cara hidup yang berbeda? Mengapa Timotius mengikuti cara hidup yang berbeda? Di sini Timotius mengikuti cara hidup Paulus, karena dia punya teladan yang baik seperti Paulus. Kemudian di ayat 11 ini juga dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah diderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra-nya. Ya, Timotius ini juga melihat gitu bagaimana, bahkan juga ikut bagaimana Paulus menderita, dan Paulus mau melakukan itu gitu dengan kondisi yang tidak. Jadi dan jika dilihat ya, dalam pelayanan Paulus itu punya tujuan yang jelas yang berbeda dengan mereka yang jahat. Jadi ya itu ya, Timotius punya teladan yang berbeda, yang baik untuk diri. Ya, kalau kita lihat dari surat Timotius dikatakan anak yang dikasih oleh Paulus. Jadi dia juga tentunya sudah diajar oleh Paulus, dia jadi murid yang baik, dia sudah mengenal Kristus, dan yang jelas dia sudah tahu kebenaran. Ketika kita tahu kebenaran, kita nggak akan mengikuti seharusnya ya. Kita nggak akan mengikuti apa yang jadi keinginan duniawi ya, hawa nafsu duniawi tadi ya, seperti contoh-contoh yang sudah diberikan tadi ya. Dan yang jelas, Timotius pasti sudah punya teladan yang baik, benar, yang bisa dilihat dari Paulus gitu ya. Hubungannya juga erat, nggak cuma sama Paulus, tapi dengan Allah. Jadi dia bisa melakukan hal yang berbeda, cara hidupnya berbeda. Dan memang ya salah satunya adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita harus terus teguh hidup benar. Jangan diombang-ambingkan oleh ya zaman gitu. Apa yang jadi kelebihan di zaman ini gitu, kita harus jadi sesuatu yang berbeda. Nah, yang berikutnya Hani lagi ya. Mengapa mereka tidak mengenal kebenaran? Iya, kalau dari ayat kelima ya mungkin ya, mereka secara lahiriah itu menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ya karena mereka itu tidak percaya gitu ya dengan kekuatan dari ibadah itu sendiri, jadi ya mereka tidak dapat benar-benar mengenal kebenaran gitu. Sekalipun kalau dari ayat 7 ini mereka selalu ingin diajar, tapi tidak dapat mengenal kebenaran itu ya, karena mereka sendiri tidak percaya, tidak sungguh-sungguh melakukan ibadah itu dengan dia sungguh-sungguh. Jadinya tidak ada
kebenaran yang mereka ketahui tidak ada buahnya gitu. Ya, jadi secara lahiriah ya menjalankan ibadah, tapi dia memungkiri kekurangannya. Jadi kalau kita lihat ya pada masa akhir zaman terakhir gitu ya, banyak orang yang juga nggak mau bertobat dan hidup benar. Jadi wajar ketika mereka nggak mau hidup yang benar ya dia nggak akan mengenal kebenaran itu. Diajar tapi nggak akan ngerti kebenaran itu. Nah sekarang aplikasinya, siapa yang mau sharing? Mungkin Dewi satu, Nisan satu ya. Dari Dewi dulu, sharing apa faktor yang membuat saudara mengenal kebenaran pada saat itu? Iya, kalau saat itu dan saat ini ya Saat ini ya. Nah, mungkin dari sejak lima itu sih ya perjuangannya saya ditangkap dengan orang-orang yang mengerti kebenaran juga yang mengajar saya setia dengan KTPK gitu. Dan puji Tuhannya saya juga nggak tahu ya Tuhan buat setia dengan KTPK. Pulang sekolah bisa langsung KTPK ke GTC, jadi ya anak SMA siang-siang ke GTC yaitu saya. Ya untuk ber-KTPK, tapi dengan KTPK itu ya sekarang saya jadi ngerti kebenaran dan ketika masuk kuliah teologi itu jadi lebih mengerti. Saya jadi lebih paham ketika dijelaskan dan ketika membaca firman Tuhan terus menghadapi pencobaan halangan dunia itu juga jadi ngerti firman Tuhan. Oh yang harus dilakukan tuh ini, fokusnya tuh harus ke sini. Jadi ya faktor-faktor yang membuat saudara mengenal itu yang pertama lingkungan gitu. Terutama kakak KTPK, kakak ini orang-orang di sekitar. Lalu yang kedua diri sendiri, kemauan untuk ber-KTPK itu. Nah ini juga campur tangan Roh Kudus menurut saya. Jadi kalau seorang belum punya Roh Kudus dalam dirinya ya saya yakin dia juga gak ada kerinduan untuk KTPK. Karena ya mungkin bagi orang lain ini sesuatu yang membosankan gitu. Kenapa sih baca firman Tuhan, pelajari satu-satu kayak membuang waktu. Cuman bagi kita yang sudah punya Roh Kudus ini suatu hal yang menyenangkan kan, menambah pengetahuan. Terus yang ketiga ya kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan, salah satunya yang gue STT Gamaliel. Nah, puji Tuhan ya. Jadi banyak kelebihan ya belajar KTPK ya. Kita jadi lebih tahu firman Tuhan, kita lebih tahu kebenaran dan yang jelas kita akan bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Sekarang Nisan, sharingkanlah faktor-faktor yang membuat saudara menentang kebenaran pada saat ini. Ya, lingkungan selain mendukung kadang juga membuat menentang. Kalau lingkungannya buruk ya kalau imannya nggak kuat mungkin juga bisa ikut menentang kebenaran juga. Jadi ya, memang sangat penting untuk mengandalkan Roh Kudus agar kuat tidak ikut menentang. Ya, jadi pertama Roh Kudus, yang kedua setiap kita harus diperlengkapi di STT Gamaliel Allah. Punya lingkungan yang baik, membangun saudara-saudara semuanya sudah ada kesaksiannya ya dari Dewi dan juga Nisan. Bagaimana peran KTPK dalam memimpin orang percaya hidup dalam kebenaran? Peran KTBK ini dalam memimpin orang percaya hidup dalam kebenaran ya karena KTBK ini kan materinya itu urut ya, dibahasnya urut dan jadi itu jelas gitu, tidak mengambil satu ayat saja, jadi konteksnya itu jelas karena dibaca dengan urut. Jadi setelah kita mengerti konteksnya, kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan masa kini ya dengan mencari ya situasi yang mirip gitu. Jadi ayat itu tidak akan lepas dari konteks. Salah satu peran KTBK ini karena membacanya urut, jadi kita bisa mengerti firman Tuhan itu lebih utuh dan sesuai dengan konteks pada saat teks itu ditulis gitu. Jadi agar dapat diaplikasikan dengan benar di masa kini. Ya, syukur ya. Kita langsung lanjut aja nih ke aksinya. Kita baca bersama-sama dari Ibrani 10 ayat 25. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Jadi hari ini kita akan belajar ya KTPK tentang ya kondisi di akhir zaman dan bagaimana orang percaya harus menyikapi hal tersebut. Sekarang saya mau menutup, siapa yang mau berdoa? Kita akan tutup KTPK hari ini dengan berdoa. Yuk, Isarya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk KTPK pada malam hari ini. Kami diingatkan bagaimana kami mempersiapkan diri kami saat akhir zaman nanti. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang percaya agar imannya boleh terus dikuatkan, dan kami juga berdoa agar semakin banyak orang yang percaya sehingga pada saat akhir zaman nanti boleh semakin banyak orang yang diselamatkan. Dan sekali lagi Tuhan, kami akan lanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
ya.